Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Batullah dan Hilmi Arasya. Nah oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang pertanyaan seperti ini. Nah oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa klik like-nya dan saya tunggu komentarnya. Dan apabila video ini hanya mengganggu atau membuang-buang waktu Anda, silahkan dislike atau unsubscribe. Nah oke, untuk pembahasan kita kali ini kita masuk ke ranah modifikasi mesin. Sebenarnya saya kurang suka apabila menjelaskan tentang modifikasi mesin khususnya untuk bore up ataupun stroke up. Kenapa? Karena memang susah untuk dijelasin. Soal bore up dan stroke up atau menaikkan kubikasi mesin atau penyetingan mesin, itu semua tergantung dari skill si mekanik. Jadi kalau kita jelasin panjang lebar tapi nanti dalam penyetingannya kurang pas, tetap aja motor nggak akan enak walaupun cc-nya udah melampau tinggi misalkan, tetap motornya nggak enak. Karena yang namanya modifikasi mesin, contoh misalkan bore up dan stroke up, itu harus dilakukan beberapa kali percobaan. Jadi harus ada riset ulang. Walaupun kita sudah pernah melakukan bore up di motor yang sama, tetapi untuk bore up di motor berikutnya walaupun basic motornya sama, untuk kondisi-kondisi dalaman mesin seperti misalkan kampas kopling dan lainnya, klep, itu umurnya berbeda-beda dan pemakaian olinya pun berbeda-beda. Jadi kalau kita mau modifikasi mesin khususnya untuk bore up dan stroke up, itu harus kita cek ulang semua demi mendukung performa yang akan kita naikkan. Tapi oke lah ya, karena ini di sini hanya minta gimana cara menghitungnya dan saran ukuran piston berapa yang harus dia pakai. Jadi di sini akan saya jelaskan untuk rumus bore up-nya ya, dan nanti saya buktikan rumusnya benar atau tidaknya dari rumus ini. Dan di sini juga saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang minta untuk dibikinin tutorial ngoprek ya, yang intinya harus di depan motor. Saya untuk saat ini belum bisa karena di sini tidak ada motor pulsar dan saya juga lagi nggak ada di bengkel. Jadi video atau pembahasan kita kali ini mungkin hanya lewat seperti ini ya. Ya kita anggap sebagai ngobrol santai. Nah oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Cara menghitung cc itu gimana sih? Rumusnya apa? Nah, rumus yang saya pakai yaitu 0,785 dikali dalam kurung D kali D dikali L. Oke ya, ingat-ingat tulisannya saya catat, rumusnya saya catat di atas. Silakan diingat-ingat. Untuk angka 0,785 ini nggak bisa dirubah-rubah. Untuk semua motor cara hitungnya menggunakan angka ini. Kemudian untuk D ini adalah diameter piston ya. D ini diameter piston. Kemudian untuk L ini adalah panjang langkah. Ingat ya, panjang langkah atau panjang stroke, bukan panjang stang seher, karena sepanjang apapun stang seher tidak akan bisa merubah stroke dari motor ya. Nah oke, sebagai contoh sekarang kita mau hitung kubikasi mesin dari pulsar 220 ya, dimana pulsar 220 ini untuk diameter pistonnya 67 mm.
kemudian L atau langkahnya 62,4 mm. Nah, jadi kita ingat rumus yang tadi 0,785 dikali dalam kurung D kali D dan dikali L. Jadi kita jumlahkan dulu atau kita kalikan dulu untuk diameternya ya, yang di dalam kurung. D dikali D, jadi 67 dikali 67. Silakan hitung menggunakan kalkulator, sekalian koreksi video ini. Oke ya, kita hitung bareng-bareng. Kita hitung dulu ya diameternya. 67 dikali 67, hasilnya 4,489 ya, 4,489. Kita ingat-ingat, kemudian kita masukkan rumusnya 0,785 dikali 4489, kemudian kita kali panjang langkahnya 62,4 sama dengan 219 ya, koma sekian sekian sekian. Ini bisa kita bulatkan menjadi 220 cc. Nah, oke ya, jadi untuk kebenaran dari si ini tadi rumusnya ini benar ya, sudah bisa dipastikan benar. Kemudian apabila Mas Bro ini penasaran berapa sih cc motor dia yang sekarang sudah menggunakan diameter piston 70 mm ya, 70 mm. Oke, sekarang tinggal kita hitung kira-kira berapa sih ketemunya, apakah iya 250 cc. Kita hitung. Karena yang digunakan adalah pulsar 220, jadi untuk panjang langkahnya masih sama ya seperti pulsar 220, yaitu 62,4. Sekarang kita hitung dulu diameter piston yang dia pakai. Dia menggunakan diameter ukuran 70, berarti 70 dikali 70 ya sama dengan 4900 ya, 4,900. Kita catat 4900. Kita masukkan rumus 0,785 dikali 4,900, kemudian dikali 62,4 dan hasilnya 240 ya, jadi 240 cc. Nah, kira-kira berapa sih ukuran diameter piston supaya pulsar 220 ini bisa melonjak sampai 250 cc? Teman-teman bisa menggunakan piston berukuran 72 mm, lebih mudah menggunakan piston kepunyaan dari pulsar 200 NS ya. Jadi untuk ukuran pennya juga sama, jadi tinggal kita pasang. Nah, sekarang kita hitung apabila kita menggunakan ukuran piston 72 mm, ketemunya 250 cc atau tidak. Nah, oke, jadi karena kita menggunakan piston atau seher berukuran 72 mm, jadi kita kalikan terlebih dulu D kali D nya, yaitu 72 kali 72, hasilnya 5,184. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus 0,785 dikali 5,184 dikali langkah, yaitu 62,4. Jadi untuk hasilnya ketemu 253, sekian sekian, atau bisa kita bulatkan menjadi 250 cc, atau bisa kita tarik ke 255 cc. Oke ya, jadi silakan gunakan ukuran piston 72 mm, lebih mudah menggunakan piston dari pulsar 200 NS. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, sekian juga pembahasannya. Jadi dengan rumus ini teman-teman apabila mau melakukan modifikasi mesin khususnya dalam konteks bore up, silahkan dihitung sendiri. Teman-teman harus tahu kira-kira mau pakai ukuran piston berapa, kemudian langkah mesin yang dipakai itu berapa, kemudian silahkan tinggal dihitung nanti ketemunya berapa. Jadi hasil dari rumus ini adalah
hasil modifikasi atau bore up mesin yang teman-teman lakukan. Ketemunya adalah kubikasi mesin. Oke, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.